Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh kasih setia dan rahmat anugerah Tuhan atas hidup kita bersama. Kita semua tetap sehat, selamat dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh memasuki bulan September. Kita semua tetap selamat dalam tuntunan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat kekasih Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita bersama untuk fokus menyembah Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang menjadi pusat perhatian kita, Tuhan Yesus Kristus. Segala hal lain yang berpotensi untuk mengalihkan hati dan pikiran kita dalam penyembahan kepada Tuhan, mari kita masing-masing mengatasinya. Dengan sukacita saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan segera mulai ibadah ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa, betapa kami bersyukur di hadapan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Oleh kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu atas hidup kami bersama, kami sekalian dapat berdiri dengan sempurna di hadapan Tuhan. Bukan karena gagah kuat kami untuk hidup, semata-mata kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami bersama. Kuduskan kami dengan darah Yesus. Layakkan kami di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus pimpin kami bersama-sama untuk dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pagi ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Tulisan tebal di atas, perubahan dalam rencana Paulus. Ayat yang ke-12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, dan sehingga dengan kemurahan Tuhan kita boleh kembali beribadah dan memuji dan muliakan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita arahkan hati dan pikiran kita dalam penyembahan kita pada Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita mengangkat pujian, penyanyi haleluya.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyi bersama nyanyian kemenangan iman pada nomor 181, berilah hormat namanya. Di bawah salibnya Tuhanku, ku tak bertobat kepadamu. Di sana aku dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Oh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuat dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Doa syafaat dan doa persembahan dipimpin oleh Gembala Sidang. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa syafaat ini. Kita berdoa.
Bapa, terpujilah namamu, ya Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami, yang oleh kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu yang besar atas hidup, telah menyertai memimpin kami bersama-sama seluruh umat-Mu sepekan yang lalu. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan, hanya oleh karena kemurahan dan kesetiaan Tuhan atas hidup kami semua dapat ada sampai saat ini dengan keadaan sehat dan selamat dalam anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini hamba mau berdoa bersama-sama dengan umat-Mu. Namun kami sadar bahwa diri kami manusia yang lemah, bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Yaitu Bapa, kuduskan hamba-Mu, sucikan seluruh umat-Mu dengan darah Kristus. Layakkan kami bersama di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan dengarkanlah doa dan permohonan kami kepadamu pada saat ini. Di hadapan Tuhan berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu pemerintah, bangsa, negara yang kami cintai dan kasihi, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati bangsa yang besar ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah di desa. Kiranya oleh anugerah Tuhan, kepemimpinan dalam negara ini dapat berjalan dalam anugerah-Mu untuk mengupayakan kesejahteraan, kebaikan dan kemajuan bagi bangsa yang kami cintai dan kasihi ini. Secara khusus untuk upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dan juga dalam upaya vaksinasi kepada masyarakat yang ada. Kiranya Tuhan menyertai, ya Tuhan menolong, sehingga semuanya sungguh-sungguh berjalan dalam pimpinan Tuhan, sehingga akhirnya bangsa kami dapat terbebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Secara khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Malinau, kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh pejabat pemerintah daerah ini. Kiranya oleh anugerah Tuhan pun mereka dapat mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat yang ada, untuk kemajuan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Kami berdoa juga untuk upaya vaksinasi yang dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada. Ya Tuhan juga memberkati, sehingga olehnya Kabupaten Malinau juga terbebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa menyerahkan di hadapan Tuhan untuk persiapan sekolah tatap muka yang akan mulai di tanggal 7 September yang akan datang. Kiranya oleh anugerah Tuhan mendahului semuanya, sehingga ketika kegiatan belajar mengajar tatap muka ini dapat dilaksanakan, semuanya dalam lindungan Tuhan. Anak-anak kami yang belajar dan seluruh guru-guru yang mengajar juga terlindungi dengan kuasa Tuhan, sehingga tidak ada penyebaran COVID-19 di sekolah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu untuk Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional, pemimpin-pemimpin gereja ini, ya Tuhan memberkati mereka, ketua umum, seluruh ketua wilayah, ketua daerah, sampai kepada jemaat lokal. Kiranya oleh anugerah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja, menjadikan mereka pelayan berkat di tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang berjuang di ladang misi, di ladang penginjilan. Kiranya oleh anugerah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat memakai mereka menjadi berkat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan menyatakan hanya Injillah yang menyelamatkan jiwa. Dan dengan demikian banyak yang meresponinya, mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan gerakan gereja-gereja Tuhan untuk terlibat bersama dalam gerakan misi, dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak berdoa menyerahkan di hadapan Tuhan saat ini untuk jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Belimbing, mulai dari anak yang kecil sampai kepada yang lanjut usia. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Anggota jemaat Tuhan yang bergumul secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam rencana masa depan, dalam studi, dengan kondisi kesehatan. Kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Kiranya Allah sumber berkat, sumber pertolongan bagi kehidupan kami, dengan cara kerja-Mu, menyatakan pertolongan-Mu, dan memberkati umat-Mu yang ada di jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan
yang tak terpapar COVID-19, namun oleh anugerah Tuhan mereka telah dipulihkan. Dan bagi mereka yang masih berjuang melawan virus ini, kiranya kuasa dalam nama Yesus memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan di hadapan Tuhan saat ini untuk seluruh keberadaan kami, tanggung jawab kami, usaha, pekerjaan dan kehidupan kami sepekan yang akan datang. Tuhan menuntun kami bersama seluruh umat-Mu dalam rancangan-rancangan damai sejahtera-Mu untuk memberi kami hari depan yang penuh harapan dan untuk mempercukupkan segala kebutuhan kehidupan kami bersama. Kami memuliakan Tuhan Allah sumber berkat atas kehidupan kami. Ia telah memberkati kehidupan kami sehingga hari ini dengan sukacita umat-Mu mempersembahkan persembahan kepadamu, ucapan syukur, persepuluhan dan persembahan khusus lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memperhitungkan setiap pemberian itu dan melimpahkan berkat-berkat-Mu dengan cara kerjalah sendiri ke dalam setiap kehidupan, usaha, pekerjaan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran atau pernikahan di minggu ke depan ini. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Yang bergumul untuk kehamilan, yang bergumul untuk tuntunan Tuhan dalam masa kehamilan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan hamba-Mu yang tidak sempurna. Semua doa ini dipersembahkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita mengangkat pujian yang mengatakan tetap setia. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya sangat berharap kita semua bersemangat dan sehat selalu di dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada hari ini, minggu pertama di bulan September 2021, dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-12.
2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu terbentang di depan kami, siap untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus membimbing menuntun kami bersama-sama, secara khusus hamba-Mu, dan membimbing kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar, kami diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati di dalamnya. Berkati kami bersama-sama dengan setiap perkataan firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memohon semuanya ini. Amin. Demikian perkataan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-12, sebagaimana yang tadi dibacakan di awal ibadah ini oleh pemimpin ibadah. Saya mengulanginya sekali lagi. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dari teks pembacaan atau ayat pembacaan kita pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama dari satu topik sederhana yang saya buat menjadi fokus perenungan kita bersama, yaitu integritas hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini betapa banyak orang, termasuk juga mungkin kita, yang lebih mementingkan popularitas, yang lebih mementingkan nama baik daripada integritas hidup. Hari ini popularitas, nama baik telah banyak menghilangkan integritas diri, walau kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Itu sebabnya saya tertarik mengangkat perkataan ini menjadi perenungan bagi kita bersama-sama di minggu pertama September ini. Berbicara tentang integritas kehidupan, maka dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 ini, Paulus menyatakan beberapa hal yang penting yang menjadi bahan juga bagi kita bersama untuk melihat, mengoreksi, membandingkan, mengkonfrontasikan integritas kehidupan kita. Yang pertama, disebutkannya demikian, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Yang pertama yang Paulus bicarakan tentang integritas kehidupannya, disebutkannya dengan kata, inilah yang dapat dia megahkan, bahwa dia memiliki integritas hidup yang tidak bisa diragukan. Ini yang pertama. Dia memiliki integritas diri yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Apa yang dipakainya untuk menguji itu? Itu menarik juga untuk kita ketahui. Di dalam ayat itu dia katakan, suara hati kami
bersaksi untuk kemurnian, untuk ketulusan, integritas hidupnya. Saya ingin mengangkat ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Hari ini Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, betapa kita tidak jujur dengan diri kita, bukan? Pernah mengalaminya? Sering kita meminta ketulusan, kemurnian dari orang lain, tetapi kita sendiri tidak jujur dengan diri kita. Paulus mengangkat suara hatinya untuk menjadi perbandingan yang menguji ketulusan kemurniannya di hadapan Tuhan, bahwa dia benar memiliki integritas hidup. Hari ini sebagai pelayan Tuhan, betapa bergumul dengan keadaan ini. Tak banyak seperti saya sebagai hamba Tuhan, sering tidak jujur dengan diri sendiri. Demi menjaga predikat pendeta, demi menjaga predikat hamba Tuhan, atau majelis jemaat, atau apapun orang percaya, kita sering melakukan gaya hidup seperti yang katakan tidak jujur dengan diri kita. Ini pergumulan hari ini, sehingga sering orang meragukan diri kita. Mengapa? Karena integritas hidup. Ini penting. Ketulusan hati ukurannya, kemurniannya menjadi ukurannya, dan hikmat Allah menjadi pengukurnya. Apa hikmat Allah itu? Paulus menulis di Roma 12 ayat yang kedua, apa yang baik, apa yang sempurna dan berkenan kepada Allah. Kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita yang baik, yang sempurna, yang berkenan, itu akan membentuk sebuah integritas hidup. Tetapi kalau kita tidak jujur dengan diri sendiri, bagaimana akan ada integritas hidup? Tidak mungkin. Maka yang ada adalah kehidupan yang penuh dengan selubung. Ini yang pertama. Integritas diri sendiri yang diuji dengan suara hati, yang diuji dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan kehendak Allah, untuk menyatakan benarkah kita memiliki integritas hidup yang menjadi kesaksian, yang menjadi berkat. Yang kedua, di dalam ayat ini dikatakannya demikian, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh kemurnian dan ketulusan dan kemurnian. Ini yang kedua, integritas dalam interaksi dengan sesama. Ini yang kedua. Tadi integritas diri sendiri. Yang kedua ini integritas dalam interaksi dengan sesama. Ada lagu yang dulu sangat populer, termasuk saya menyukainya dulu. Lagunya bicara tentang panggung sandiwara. Kita mungkin tahu itu. Dikatakan dalam lagu itu apa? Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Itu kata lagu itu. Hari ini saya mau bicara tentang integritas di dalam interaksi atau hubungan sosial dengan sesama. Yang menyedihkan adalah di dunia perpolitikan bangsa ini ada yang mengatakan begini, tak ada pertemanan
yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Demi kepentingan, maka orang akan memanfaatkan orang lain. Demi sebuah tujuan kelompok pribadi, maka gampang sekali kita memanfaatkan sesama kita. Di dalam bagian yang kedua ini Paulus berkata, dalam interaksinya, dalam hubungannya dengan jemaat yang ada di Korintus, didasarkannya pada ketulusan dan kemurnian. Hari ini betapa sukar kita mendapat orang yang sungguh-sungguh tulus dalam relasi dengan sesama. Yang terbanyak adalah demi kepentingan. Itu sebabnya hari ini mengapa saya berbicara tentang integritas hidup. Saya menjadi takut dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat takut. Jangan-jangan saya juga melakukannya. Dalam relasi dengan sesama, dengan jemaat Tuhan, dengan teman-teman, sahabat, memanfaatkan persahabatan, keakraban, keintiman dengan yang lain itu sebagai sarana untuk kepentingan diri. Tidak benar. Tapi Paulus melandaskan landasan interaksi sosialnya dengan sesama adalah ketulusan dan kemurnian. Karena itu jemaat kekasih Kristus, mari kita belajar dari Paulus. Walaupun dari ayat yang ke-6 sampai di bagian terakhir itu, ayat yang ke-19 misalnya, ada tuduhan-tuduhan bahwa Paulus pelin-pelan dan lain sebagainya. Tetapi dia menyatakan, inilah integritas dirinya yang dapat diuji dari suara hatinya, yang dapat diuji oleh kehendak Allah, yang dapat diuji untuk hubungan-hubungannya dengan yang lain. Tak pernah dia memanfaatkannya. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, maka saya mengharapkan dalam kehidupan kita berjemaat atau bergereja, kita perlu melandaskan persekutuan kita dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan integritas hidup. Yang utama dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah menyenangkan hati Kristus dan bukan mencari sambutan tepuk tangan orang-orang. Sekali lagi, yang terutama dari kehidupan ini sebagai pemercaya Kristus adalah menyenangkan hati Kristus dan bukan mencari tepuk tangan atau sambutan dalam kemanusiaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini bagi kami. Kiranya Roh Kudus meneguhkan setiap perkataan firman ini untuk kami dapat melihat diri sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kami memiliki integritas hidup yang dapat kami uji dengan suara hati kami, dengan ketulusan, kemurnian dalam relasi dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan juga dengan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini bagi kami. Kami mengucap syukur atasnya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya mempersilakan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk dapat mempersiapkan anggur
dan roti dalam mengikuti sakramen perjamuan Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita melaksanakan sakramen perjamuan Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, saatnya bagi kami bersama untuk memperingati pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib untuk menebus kami yang berdosa ini. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan Tuhan berkati kami bersama-sama di dalam sakramen perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan memohon pertolongan Tuhan atas perjamuan ini. Amin. Sekarang kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Karena itu, dengarkanlah pengajaran firman Tuhan tatkala perjamuan kudus itu ditentukan. Rasul Paulus menulis dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Supaya kita yang turut serta dalam perjamuan Tuhan ini memperoleh berkat, maka firman Tuhan berkata, kita perlu menguji diri. Dengan apa kita menguji? Dalam hal apa kita menguji diri? Pertama, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta telah menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Yang kedua, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, apakah kita berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa, serta tetap hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan? Yang terakhir, apakah kita memiliki kerinduan atau tekad untuk menjadi saksi bagi Kristus kepada orang lain yang belum mengenal atau percaya kepada Kristus, dan
mempersembahkan diri kita, kehidupan kita, apa yang kita miliki untuk menjadi alat di tangannya dalam memperluas kerajaannya. Mari sejenak kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ini kami di hadapan-Mu. Kami yang telah Tuhan tebus dengan kematian-Mu di kayu salib. Dan kami telah menerima karunia Tuhan, pengampunan, pengudusan, pembenaran, dan diselamatkan. Bahkan telah diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Teguhkanlah kami, kuatkanlah iman kami untuk mempercayai Tuhan satu-satunya juru selamat bagi hidup ini, Yesus Kristus. Agar kami terus bertekad mempersembahkan kehidupan kami, apa yang kami punya dan miliki, dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan bersaksi bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan ini. Itu hamba berdoa memohon berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, roti dan cawan itu dikuduskan. Sehingga setiap orang yang berkata, ketika aku makan dan minum dari perjamuan ini, aku dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan. Di dalam nama Yesus semuanya terjadi untuk hidup. Berkati kami sekalian dengan perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memohon berkat-Mu atas perjamuan ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sambil kita mempersiapkan roti dan cawan masing-masing, mari kita memuji Tuhan dari NKI nomor 48 ayat yang pertama, Yesus mencurah darahnya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan roti dan cawannya, saya persilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Mari kita persiapkan rotinya. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan ucapan syukur. Mari persiapkan cawannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan layak dipersembahkan kepada Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami sekalian, menebus kami yang berdosa ini. Kini kami menaikkan rasa syukur pujian kepada Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan kasihi, yang telah diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kini setelah kami diselamatkan Tuhan berkata kepada kami, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan Tuhan berkata, kamu adalah saksi-saksiku. Itu ya Tuhan, teguhkanlah kami sekalian, agar kehidupan di depan ini, kehidupan yang penuh dengan integritas di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi saksi Tuhan. Orang-orang membaca Kristus dari kehidupan kami, dari relasi-relasi kami dengan sesama. Kristus dipermuliakan di dalamnya, kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami mengakhiri sakramen perjamuan Tuhan ini, memohon berkat Tuhan atas kami sekalian telah mengambil bagian di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian sakramen perjamuan Tuhan yang telah kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus yang boleh kita ikuti bersama pada saat pagi ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita mengangkat pujian menyenangkan-Mu.
Mari kita berdoa. Jika saja kehidupan ini kami jalani dengan upaya untuk menyenangkan hati Tuhan semata-mata, maka kami memiliki keberanian seperti Paulus berkata, "Aku bermegah dan suara hatiku menyatakannya bahwa hidupku di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan ketulusan dan kemurnian di hadapan Tuhan dan bersama-sama dengan sesama." Karena itu ya Tuhan, tolong kami sebagai pemercaya Kristus, agar ke depan ini kami mengupayakan kehidupan yang demikian. Kami terus berupaya menyenangkan Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan di dalamnya kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami bersama-sama sepekan yang akan datang dan seterusnya. Kiranya tangan Tuhan menyertai, melindungi, menjaga dan memberkati kami bersama. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percaya selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Andalkan Dia atas kehidupanmu. Lakukanlah firman Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Serta terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan dan kuasa dari Roh-Nya yang kudus, kiranya Tritunggal yang Esa itu tinggal tetap menyertai, menuntun, melindungi dan memberkati kehidupan umatnya hari ini hingga hari Maranatha, Kristus datang melantik saleh-salehnya. Haleluya, puji Allah. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ibadah kita sudah selesai dari mimbar pelayanan. Seluruh tim mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.